Halo pemirsa, kembali lagi dalam Breaking News. Saya Rizka Waledin sebagai pembawa berita pada hari ini yang akan membawakan berita teraktual dan terpercaya untuk kalian semua. Pemirsa, berita kali ini berasal dari mancanegara. Konflik Israel dan Palestina pada hari Senin 9 Oktober 2023 dengan tidak adanya tanda-tanda akan berakhir. Sejak konflik meletus pada 7 Oktober lalu, setelah Israel menyerang Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur, kedua belah pihak saling serang menggunakan senjata udara dan roket yang menewaskan lebih dari 1.100 orang di sekitar jalur Gaza. Militer Israel mengatakan bahwa mereka telah menargetkan lebih dari 1.500 lokasi di Gaza, termasuk markas Hamas, terowongan bawah tanah, peluncuran roket, dan rumah-rumah para militan. Israel juga mengancam akan melakukan invasi ke daratan Gaza dengan mengumpulkan pasukan dan kendaraan lapis baja. Namun, rencana tersebut tertunda karena cuaca buruk yang mengganggu operasi udara. Sementara itu, Hamas dan kelompok bersenjata lainnya yang berada di Gaza telah menembaki lebih dari 3.000 roket ke wilayah Israel, mencapai kota-kota besar seperti Tel Aviv, Yerusalem, dan Haifa. Beberapa roket juga mencapai Suriah dan Lebanon, menimbulkan kekhawatiran bahwa konflik ini akan meluas ke negara tetangga. Israel mengklaim bahwa sistem pertahanan mereka, Iron Dome, telah berhasil mencegat sekitar 90% dari roket-roket yang mengancam warga sipil. Konflik ini telah menimbulkan korban jiwa dan kerusakan besar di kedua belah pihak. Menurut Menteri Kesehatan Palestina, sekitar 1.113 orang telah tewas di Gaza, termasuk 243 anak-anak dan 140 perempuan. Lebih dari 6.000 orang lainnya terluka-luka, dan sekitar 50.000 orang telah mengungsi di tempat-tempat perlindungan yang disediakan oleh PBB. Selain itu, lebih dari 20 rumah sakit dan klinik kesehatan di Gaza telah hancur akibat serangan Israel. Di sisi lain, menurut otoritas Israel, sekitar 12 orang telah tewas di Israel, termasuk 2 orang anak-anak dan 1 orang tentara. Lebih dari 300 orang terluka dan ribuan orang mengalami trauma akibat sirene peringatan serangan roket yang berbunyi hampir setiap hari. Selain itu, ratusan rumah dan gedung-gedung lainnya telah hancur akibat serangan roket dari Gaza. Konflik ini juga memicu gelombang kekerasan antara warga Arab dan Yahudi di dalam negara Israel itu sendiri. Beberapa kota yang sebelumnya hidup damai bersama telah menjadi saksi pemberontakan, pembakaran, penjarahan, hingga penyerangan antara kelompok-kelompok ekstremis dari kedua etnis tersebut. Pemerintah Israel tidak tinggal diam. Mereka mengerahkan polisi dan tentara untuk mengembalikan ketertiban dan menangkap para pelaku kekerasan. Upaya-upaya diplomatik untuk mengakhiri konflik ini masih belum membuahkan hasil. Meskipun beberapa negara dan organisasi internasional telah menyerukan gencatan senjata segera dan tanpa syarat. Namun, Israel dan Hamas masih bersikeras untuk melanjutkan perjuangan mereka. Amerika Serikat, yang merupakan salah satu sekutu utama Israel, telah mengirim utusan khusus mereka untuk melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Namun, Amerika Serikat juga telah memveto
beberapa resolusi Dewan Keamanan PBB yang mendesak penghentian permusuhan. Sementara itu, negara-negara Arab dan Muslim telah mengecam keras tindakan Israel dan mendukung hak-hak rakyat Palestina. Beberapa negara seperti Iran, Turki, dan Qatar juga telah memberikan bantuan kemanusiaan dan militer kepada Hamas dan kelompok-kelompok bersenjata yang berada di Gaza. Di sisi lain, beberapa negara seperti Mesir, Yordania, dan Arab Saudi juga berusaha untuk meredakan ketegangan dan mendorong dialog antara Israel dan Palestina. Konflik Israel dan Palestina adalah salah satu konflik terlama dan terkompleks di dunia yang berakar dari persengketaan atas tanah agama dan identitas. Konflik ini telah menelan banyak korban jiwa dan penderitaan di kedua belah pihak, serta mengganggu stabilitas dan perdamaian di kawasan Timur Tengah. Konflik ini membutuhkan solusi politik yang adil dan komprehensif yang menghormati hak-hak dan kepentingan semua pihak yang terlibat. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Rizky Auludin, terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.